Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya berada di Dusun Ketanon, Desa Ndiwek, Kecamatan Ndiwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya. Ndiwek itu sering disebut oleh tokoh legendaris kita, Asmuni. Dan memang Asmuni lahir di Desa Ndiwek dan meninggal dan dimakamkan di Ndiwek, Jombang. Nah, hari ini, pagi ini, saya melakukan kegiatan untuk hari yang kedua, peletakan batu pertama rumah syukur kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Layak Bumi Sidikiyah. Ini merupakan program nasional dari Toreko Sidikiyah, dimulai dari 22 tahun yang lalu. Jadi bukan akhir-akhir ini aja atau kurun waktu terakhir, tapi sudah 22 tahun yang lalu. Jadi Rumah Syukur Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Layak Bumi Sidikiyah ini merupakan program yang diinisiasi oleh Mursyid Toreko Sidikiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Dan alhamdulillah tahun 2022 berdasarkan data yang kami terima dari Dilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah Pusat itu sebanyak 1677. Jadi untuk merealisasi program dari sang guru ini sebagai leading sektor adalah Dibra Pusat. Tentu saja dengan perwakilan Dibra yang tersebar di Indonesia. Dibra itu panjangan dari Dilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah. Jadi sebuah organisasi yang didirikan dan lahir dari Toreko Sidikiyah yang khusus untuk menangani urusan-urusan sosial kemanusiaan. Mulai dari tsunami Aceh, Dibra ini sudah turun. Baik itu dalam aspek bantuan sisi material maupun dalam aspek pembangunan fasilitas sarana prasarana dan rumah hunian, termasuk juga waktu terjadi gempa di Jogja itu ratusan rumah dibangun. Di Sidikiyah ini ada organisasi-organisasi yang lahir dari rahim yang sama, yaitu Toreko Sidikiyah. Kalau Dibra ini adalah khusus terkait dengan sosial kemanusiaan, maka ada lagi organisasi Yayasan Pendidikan Sidikiyah yang khusus menangani persoalan pendidikan. Ada Jam'iyah Kausan Putri Hajarullah Sidikiyah, organisasi keputrian, di antara tugasnya pokoknya adalah berdoa. Ya. Berdoa melalui kausaran, mengharap-harap kemudahan, keberkahan, dan ridho Allah. Untuk apa? Yang pertama, keselamatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah kelestarian Sidikiyah sendiri. Karena Bapak Kiai mendirikan organisasi-organisasi dalam rangka apa? Pelestarian ajaran Toreko Sidikiyah. Kemudian ada organisasi pemuda Sidikiyah. Dan kami kebetulan ada di organisasi Sidikiyah. Organisasi Sidikiyah ini adalah organisasi payung yang bertugas atau berfungsi untuk memfasilitasi, memotivasi, mendinamisasikan organisasi-organisasi yang ada dalam rangka untuk mensukseskan program-program yang dicanangkan di Sidikiyah. Apapun programnya, termasuk dalam hal ini adalah program yang menjadi leading sektor Dilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah, langsung diketuai oleh Ibu Nyai Sofatul Ummah. Kami punya kewajiban bagaimana mengakselerasikan, mensinergikan potensi-potensi yang ada ini dalam rangka untuk mendukung suksesnya program dari Dibra Pusat.
di dalam forum silaturahmi bersama, baik itu levelnya Fosbos pusat, forum silaturahmi bersama organisasi-organisasi di lingkungan Sidikiah pusat, maupun Fosbos daerah, ini menjadi sebuah forum yang setiap saat di dalam rangka mensukseskan program duduk bersama antar organisasi, kemudian bersama-sama memberikan komitmen bagaimana porsi dari masing-masing organisasi ini untuk mensukseskan sebuah program. Dari sisi pembiayaan, alhamdulillah, berangkat dari kesadaran murid-murid, pengurus-pengurus, kader-kader Sidikiah, maka program Rumah Syukur Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan berdirinya NKRI Layak Uni Sidikiah ini, alhamdulillah seluruh potensi yang ada ini mampu kemudian kita organisir. Bukan berarti bahwa Sidikiah ini kaya harta dengan program nasional pembangunan rumah ratusan dan sekarang sudah ribuan terbangun. Bukan. Ternyata bahwa di Sidikiah ini modal utamanya adalah kesadaran. Ya, kaya akan kesadaran. Maka bisa kita lihat bahwa di dalam proses pembangunan ini ada yang partisipasi dari sisi tenaga. Dia tidak punya harta, tapi dia punya tenaga, maka tenaga yang dipersembahkan. Ada yang mungkin dari sisi waktu tenaga terbatas karena ada aktivitas yang lain, maka dia berkontribusi dari sisi pembiayaan. Nah, termasuk dari ibu-ibu JKP, kebetulan saya tadi ketemu dengan pengurus cabang, mereka-mereka lah yang kemudian membackup proses pembangunan ini dengan mensupport dari sisi konsumsi. Ini yang luar biasa. Dari kemampuan yang terbatas ini, kemudian kalau kita akselerasikan, kita gabungkan, kita organisir, maka yang terjadi adalah yadullahi alal jamaah. Di Dibra pusat ini ada SOP. Satu rumah, desainnya seperti ini, tipenya seperti ini. Dari acuan RAP yang ada kurang lebih 100 jutaan, tapi praktek di lapangan, karena seringkali menyesuaikan luasan dari tanah dari yang kita bantu ini, sehingga ternyata di lapangan seringkali juga melebihi dari acuan yang dari Dibra pusat, bisa lebih 100 juta, bisa 150 juta. Saudara sekalian, kami bersyukur bahwa sang guru kami, Mursyid Thariqah Sidikiah, Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Muti ini ternyata sangat konsisten sampai dengan hari ini. Bagaimana mendidik murid-murid ini punya kemandirian. Nah, konsekuensi kemandirian adalah bahwa pembiayaan-pembiayaan gerak langkah perjuangan termasuk merealisasi program ini harus bersumber pada kemampuan dari Sidikiah sendiri. Selain personal tadi, membangun kesadaran untuk bersedekah, maka di Sidikiah ini membangun sumber-sumber ekonomi. Di antaranya ini Maku, air minum dalam kemasan yang ini asli Jombang, sumbernya, sumber mata airnya dari Jombang dan artesis, sehingga kualitasnya bisa terjamin. Ini adalah bagian dari ikhtiar Sidikiah bagaimana memompa kemampuan dari sisi ekonomi dalam rangka membackup program-program yang lain. Maku, ma'an gotakoh. Berikutnya adalah rokok ST, sehat tentrem. Dan ini sudah viral ini. Bentuk dari rasa cinta tanah air, bakti pada negara kesatuan Republik Indonesia tidak hanya sekedar wacana. Di berbagai kemasan ST ini muncul ini NKRI Hakul Yakin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apapun sumber-sumber ekonomi yang ada di Sidikiah ini adalah ada komitmen untuk mengalokasikan sebagian dari keuntungannya untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Dan inilah yang kemudian memicu kesadaran seluruh warga Sidikiah, pengurus dan kader Sidikiah untuk melakukan kemandirian secara ekonomi, kemandirian dan kepedulian dari sisi sosial kemanusiaan.